Baik, kita mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majlis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad ba'da subuh pekan kedua kita mempelajari materi fikih, dan pada kesempatan kali ini mungkin insyaallah kita akan bahas kalau tata cara sholat orang yang sakit. Sudah belum Pak? Tata cara sholat orang yang sakit. Orang yang sakit. Jadi maksudnya kalau orang yang sakit wudhunya bagaimana, sholatnya bagaimana, sudah belum? Belum ya? Ya udah, berarti ini kita yang akan kita bahas ini insyaallah. Ya, tata cara sholat orang yang sakit. Ya. Baik, tidak ada alasan ya bagi seseorang untuk meninggalkan sholat ya. Meskipun dia sakit, karena kalau seseorang misalnya tidak bisa sholat sambil berdiri, maka dia bisa sholat sambil duduk. Dan kalau tidak bisa sholat sambil duduk, maka dia bisa sholat sambil berbaring. Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'ima", sholatlah sambil berdiri. Fa illam tastati faqa'ida, jika engkau tidak sanggup maka sholatlah sambil duduk. Fa illam tastati fa'ala jambin, jika engkau tidak sanggup juga maka sholatlah meskipun sambil berbaring. Ini menunjukkan akan keagungan sholat ya. Jangan sampai kita meninggalkannya ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggugurkan kewajiban sholat dari orang yang sakit ya, meskipun dia sakitnya parah ya, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tetap sholat. Apalagi yang sehat ya. Juga menunjukkan bahkan saking pentingnya sholat saja, orang yang sedang berada dalam kondisi tidak aman pun, seperti dalam peperangan pun, tetap diwajibkan sholat, sehingga ada yang namanya syariat sholat khauf ya, dan pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kalian dalam kondisi mengkhawatirkan maka tetap sholat meskipun sambil berjalan atau naik kendaraan ya. Menunjukkan pentingnya sholat dan tidak pantasnya diremehkan oleh seorang muslim. Juga menunjukkan bahwa meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat tetap diwajibkan dalam keadaan bagaimanapun ya, bagi seseorang meskipun dia sakit ya. Lalu bagaimanakah tata cara sholat orang yang sakit ya. Di sini kita akan bahas ya tata cara sholat orang yang sakit ya. Dalilnya tadi ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Sholli qa'ima", sholatlah sambil berdiri.
Fa illam tastati fa qaida, jika tidak mampu maka salat sambil duduk. Ya, duduknya nanti akan diterangkan apakah sambil sila atau sambil duduk iftirash atau sambil duduk tawarruk. Ya, intinya boleh di antara ketiga macam duduk itu, dan disesuaikan dengan yang mudah baginya. Yang mudah baginya, kalau mudah baginya duduk bersila, silahkan sila. Kalau mudah baginya iftirash, silahkan duduk iftirash. Ya. Demikian pula fa'ala jambin, kalau tidak bisa sholat sambil duduk maka sholat sambil berbaring. Berbaringnya pun ini sebagian ulama mengatakan bisa sambil berbaring miring ke sebelah kanan, atau ya sambil telentang, ya, dengan dihadapkan kakinya ke arah kiblat pun bisa. Nah, ini secara umum. Sekarang kita akan bahas terkait dengan tata cara sholat orang yang sakit. Dan sebelum masuk ke sholat, ya, kita akan bahas dulu tata cara bersuci orang yang sakit. Ya. Baik, ada kaidah dalam fikih ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, bahwa penggunaan darurat itu dipakai sesuai kadarnya, tidak melebihi. Ya, kalau seorang masih bisa lebih sempurna, maka usahakan lebih sempurna. Kecuali kalau dia tidak bisa, maka yang di bawahnya dan di bawahnya. Berdasarkan kaidah ini, maka tata cara sholat orang yang sakit, pertama berwudu, ya, atau bersuci adalah yang pertama, orang yang sakit, ya, pertama kalau dia masih mampu menggunakan air, maka dia menggunakan air, ya, sehingga dia harus berwudu karena hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan karena hadas besar, ya, karena junub, wanita haid, nifas, ya, maka dengan mandi asalnya, hukum asalnya. Kalau ternyata tidak mampu menggunakan air, maka atau khawatir malah bertambah sakitnya atau bertambah lama sembuhnya, atau dokter menyarankan untuk tidak menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Jadi hukum asalnya kalau masih bisa menggunakan air, maka menggunakan air. Tidak langsung ke tayamum kalau dia masih bisa menggunakan air. Tayamum ini karena memang dia tidak mampu, ya, atau karena khawatir malah sakit, kata dokter jangan menggunakan air, atau khawatir bertambah sakitnya, bertambah lama sembuhnya, maka boleh bertayamum. Bagaimanakah cara tayamum? Ya, sudah diterangkan pada kesempatan sebelumnya. Intinya adalah bahwa tata cara tayamum adalah dengan menepuk, ya, tangan, kedua telapak tangan ke lantai yang berdebu, atau kalau tidak ke lantai boleh ke dinding yang berdebu, ya. Lalu, ya, terima kasih. Setelah dia tepukkan, ya, kalau banyak debunya dia tiup, kalau tidak ada cukup, setelah itu dia usap ke muka, ya, dia usap ke muka. Setelah dia usap ke muka, dia lanjutkan dengan mengusap ke telapak tangan. Telapak berarti dari sini sampai pergelangan saja. Yang kanan atasnya, punggungnya, yang kiri selesai. Dia boleh langsung sholat. Dan tayamum ini berlaku untuk hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dalam keadaan sehabis buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya, tidur nyenyak, itu kan yang membuat dia hadas kecil, ya. Sedangkan hadas besar, ya, habis junub, mimpi basah dan sebagainya, ya. Maka kalau seseorang khawatir kalau menggunakan air, misalnya dia berada di kaki gunung
atau mungkin di pegunungan yang sangat dingin, yang dia nggak kuat untuk mandi, yang khawatir kalau dia mandi dia malah sakit, maka tidak masalah dia tayamum. Misalnya malam harinya karena suasana sangat dingin, kemudian dia mimpi basah. Kalau dia mandi maka dia bisa sakit, ya. Maka dia bertayamum, ya, meskipun dia sebelumnya atau di malam harinya mimpi basah. Dia bisa bertayamum dengan cara menepuk telapak tangan ke lantai atau ke pasir atau ke dinding yang berdebu, kemudian dia usap muka, kemudian telapak tangannya. Dah, sudah dianggap boleh sholat. Sudah dianggap boleh sholat. Jangan sampai hanya karena dia junub, semalam mimpi basah, atau dia berhadas kecil, kemudian dia tidak sholat karena tidak mampu menggunakan air. Dia tetap wajib sholat meskipun hanya dengan tayamum. Dalilnya ada di surah Al-Maidah ayat 6. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian tidak dapat menggunakan air, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Gitu. Nah, ini aturan yang berikutnya. Kemudian kalau dia tidak sanggup bersuci sendiri, ya, karena mungkin badannya lumpuh, nggak bisa dia gerakkan, maka orang lainlah yang kemudian mewudukannya atau mentayamumkannya. Ya, jangan sampai dia karena nggak bisa bergerak kemudian dia langsung sholat. Perlu bersuci dulu, meskipun dia harus minta bantuan ke orang lain. Dia bilang kepada orang yang jagain, tolong ketika tiba waktu sholat bantu saya untuk wudukan, ya, meskipun hanya mengusap atau membasuh bagian yang wajib dibasuh, ya, muka, telapak tangan, muka, tangan sampai sikut, kemudian kepala atau rambut, dan kaki sampai dua mata kaki. Hanya itu saja juga sudah sah, karena inilah yang wajib dalam wudu. Kalau tidak bisa wudu, ya, maka ditayamumkan, dibantu untuk ditayamumkan. Nah, ini. Kemudian aturan berikutnya, jika pada sebagian anggota badan yang harus dibasuh terdapat luka, ya, terdapat luka entah karena kecelakaan atau ya karena penyakit misalnya, ya, kalau masih bisa menggunakan air dan dia tidak terasa sakit dan perih, maka asalnya dia gunakan air. Tetapi jika menggunakan air malah membuatnya sakit, maka cukup diusap saja dengan cara dibasahkan tangannya dengan air, lalu ia jalankan tangannya ke atasnya, ya. Dan jika tidak bisa juga, maka bisa ditayamumkan, ya, diusap saja biasa tanpa menggunakan air. Nah, ini aturannya seperti itu. Dan jika pada salah satu anggota badannya ada yang patah, ya, karena jatuh, ya, kemudian diikat dengan kain atau digip, maka ia usap atasnya dengan air, boleh, sebagai ganti dari membasuh. Dan tidak perlu bertayamum, karena mengusap merupakan ganti dari membasuh. Jadi diusap saja kalau misalnya memang digip, ya, atau diikat dengan kain, maka dilewatkan maksudnya diusap saja, gitu. Misalnya ketika dia berumur dia bisa kemudian muka pas ke tangan, ya, pas yang ada gipnya, setelah dia mungkin telapak tangannya bisa dibasuh, kemudian pas atasnya tinggal diusap saja, ya. Maka sah, gitu. Kemudian tadi ini boleh bertayamum ke dinding atau ke atas sesuatu yang suci yang memiliki debu. Kemudian jika tidak memungkinkan bertayamum ke lantai, ke tanah, atau ke dinding atau sesuatu yang memiliki debu, ya, sebagian ulama, ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, seorang ulama fikih di Saudi Arabia, bahwa boleh kalau misalnya dia ingin tayamum,
ya, karena tidak bisa menggunakan air, dia bisa minta bantuan, ya, misalnya dia berbaring di rumah sakit, ya, dia bisa minta bantuan kepada seseorang untuk menyiapkan wadah, ya, yang di situ ada debunya misalnya, nggak jadi masalah, dia plak, kemudian dia usap ke muka dan ke telapak tangannya, itu pun tidak masalah. Kemudian kaidahnya juga adalah kalau ketika dia sudah bertayamum untuk sholat itu dan ternyata masih suci sampai tiba waktu sholat berikutnya, ya, maka dia boleh melakukan sholat dengan tayamum sebelumnya, kecuali kalau setelahnya dia sudah boleh menggunakan air atau sudah sembuh, maka kembali dia harus menggunakan air. Tapi kalau misalnya dia masih tidak boleh menggunakan air dan dia belum batal, maka boleh langsung sholat menggunakan tayamum sebelumnya, ya, dan tidak perlu mengulangi tayamum lagi, karena hukumnya sama seperti wudhu. Kalau seseorang masih belum berhadas, maka boleh melanjutkan sholat berikutnya. Misalnya seseorang, ya, antara maghrib ke isya, ya, habis wudhu sholat maghrib dan kemudian belum batal, maka boleh dia lanjutkan dengan sholat isya tanpa perlu berwudhu lagi. Maka demikian pula tayamum, kalau seseorang belum batal, maka dia boleh langsung sholat dengan menggunakan tayamum sebelumnya. Itu ya, itu kaidahnya. Kemudian aturan berikutnya, orang yang sakit wajib membersihkan badannya dari najis, hukum asalnya. Karena memang syarat sholat itu diantaranya di samping suci dari hadas kecil dan hadas besar adalah bersih dari najis. Tetapi jika tidak bisa, ya, dia melepas dan mengganti bajunya karena keadaannya, ya, yang lumpuh, atau misalnya bajunya misalnya sudah nggak ada lagi salin, kecuali hanya itu saja bajunya yang mungkin terkena najis, kencing dan lain sebagainya, ya, maka dia tetap harus sholat dan tidak boleh meninggalkannya meskipun pada badannya terdapat najis. Ini diterangkan oleh ulama seperti itu, karena pentingnya sholat dan tidak boleh meninggalkannya meskipun ada najis di badannya, nggak jadi masalah, ya. Jangan sampai hanya karena ada najis, ya, kecipratan misalnya, kemudian dia tidak sholat, ya. Kecuali kalau bisa diganti, ya. Cuma kalau kesulitan, maka ya sudah, sholat mesti dengan pakaiannya yang ada najis, nggak jadi masalah, ya. Dan sholatnya sah, tidak perlu diulangi, kata ulama seperti itu. Nah, ini aturan dalam bersuci, ya, aturan dalam bersuci yang mungkin bisa kita ingat, ya. Ini materinya ada di blog saya, Wawasan Keislaman, ya, di menu fikih, ya, menu fikih di HP masing-masing bisa dilihat nanti. Di menu fikih, masuk beranda, diklik ada tampil fikih, kemudian digeser ke bawah, ya. Maksudnya kalau misalnya lupa apa yang saya sampaikan, bisa ditengok ke sini, dijalanin. Kemudian di sini ada tata cara sholat orang yang sakit. Baik, itu aturan dalam berwudu. Kalau kita sudah memahami gambaran wudu atau bersuci atau tayamum bagi orang yang sakit, ya, lalu kita akan pelajari bagaimana tata cara sholat orang yang sakit. Ini semua di atas kaidah fikih, ya, dibuat kesimpulan seperti ini melihat beberapa kaidah, ya, di mana kaidah fikih dibangun di atas dalil. Di antaranya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak mengadakan dalam agama ini sesuatu kesulitan pun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah dan tidak menginginkan kesulitan. Kemudian ada kaidah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah.
Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, permudah dan jangan mempersulit. Kemudian ada kaidah fikih yang berbunyi idza dhaqal amru tas'a wa idza tas'a dhaqa. Apabila keadaan seorang sulit, maka disitulah ada kemudahan. Dan ketika lapang, longgar, maka jangan juga mempermudah. Kemudian ada kaidah juga al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Maka kemudian muncullah aturan semacam ini. Itu semua dibangun di atas dalil dan kaidah fikih. Baik, yang berikutnya adalah tata cara salat orang yang sakit. Ya. Kaidahnya yang pertama, orang yang sakit wajib melaksanakan salat fardu. Awalnya kalau bisa berdiri maka harus berdiri. Karena termasuk rukun salat adalah al-qiyam ma'al qudrah. Berdiri ketika dia mampu. Ya. Dan kalau misalnya masih bisa berdiri meskipun harus bersandar ke dinding atau berpegangan dengan tongkat atau bersandar ke tiang, maka nggak jadi masalah. Ketika dia memang masih mampu berdiri. Ya, saya masih mampu berdiri, masih tahan lama. Cuma saya merasa kurang nyaman kalau berdiri tanpa sandaran, maka nggak jadi masalah dia bersandar. Mungkin sholatnya di pojok, mungkin sholatnya di belakang atau di depan tiang sehingga dia bisa nyender, atau kalau misalnya ada penyangga tongkat, dia sholat dengan tongkatnya, maka ini lebih didahulukan. Ya, kalau ternyata tidak bisa berdiri, ya, bersandar nggak bisa, dengan dinding, dengan tiang, pegangan dengan tongkat juga nggak bisa, maka dia sholat sambil duduk. Bagaimanakah duduknya? Sesuai yang mudah baginya. Afdolnya adalah ketika posisinya dia dalam keadaan, kalau sholat berdiri dalam keadaan berdiri, ya, dan ruku, ya, maka afdolnya duduknya dalam keadaan bersila. Ya. Jadi afdolnya duduknya dalam keadaan bersila kalau sholat sambil duduk. Tetapi ketika dia mau merubah posisi untuk sujud, kalau dia masih bisa sujud secara sempurna, maka hendaknya dia berubah posisi dari duduk bersila ke duduk iftirash. Jadi gitu. Jadi ketika dia masih posisinya berdiri dan nanti ada ruku, kan kalau orang bersila mudah. Ya, gambarannya mungkin seperti ini, ya. Jadi ketika sholat sambil ketika berdiri dia begini bersila, ya, ketika ruku. Nah, ketika mau sujud, afdalnya dia ubah. Nah, seperti ini. Supaya apa? Bisa sujud secara sempurna. Kalau memang dia bisa sujud secara sempurna. Maksudnya apa? Ini mengikuti kaidah fikih idza dhaqal amru tas'a wa idza tas'a. Ketika seorang mampu melakukan sesuatu secara sempurna, maka itu didahulukan. Jangan dia kemudian saya meskipun bisa sujud secara sempurna, mendingan saya sujudnya cukup menundukkan kepala saja. Kenapa? Iya, ketika mau sujud kalau bisa dia berubah menjadi posisi iftirash, maka ini lebih didahulukan supaya sujudnya semakin sempurna. Gitu. Nah, jadi seperti ini, ya. Sebaiknya dia rubah menjadi iftirash seperti duduk ketika tasyahud awal agar bisa melakukan sujud secara sempurna. Nah, itu. Jika tidak sanggup sholat sambil duduk, ya, boleh sholat sambil berbaring. Ya, kalau tadi masih duduk, afdolnya sila, tapi ketika mau sujud dia rubah menjadi iftirash supaya bisa sujud secara sempurna. Kemudian kaidah berikutnya, jika tidak sanggup sholat sambil duduk, ya, maka boleh sholat sambil berbaring. Afdolnya bertumpu pada sisi kanan. Jadi miring ke sebelah kanan dengan menghadapkan, ya, sebenarnya miringnya itu menghadap ke arah kiblat. Afdolnya seperti itu. Ya. Dan jika bertumpu pada sisi kanan lebih utama daripada sisi kiri. Ya, sisi kiri berarti menghadapnya ke sana. Ya, cuma ke arah sana. Maksudnya maka lebih afdol kepalanya di sini, ya, supaya menghadap ke arah kiblat dan bertumpunya pada sisi sebelah kanan. Dan jika tidak memungkinkan
untuk menghadap ke kiblat, maka dalam hal ini fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Di mana saja kalian menghadap, disitulah ada wajah Allah. Dalam arti tidak mengapa, boleh sholat menghadap kemana saja dan tidak perlu memulai sholatnya. Misalnya nggak ada orang yang bantuin dia dalam keadaan ruku. Waktu sholat sudah mau habis, masa dia harus lewatin waktu sholat? Ya udah sholat meskipun dia dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Ya, maka kalau ada yang bisa, ada orang di situ, tolong arahin saya atau kasur saya diarahkan ke arah mungkin supaya nanti dia bisa miringnya ke arah kanan dan menghadap kiblat, maka bisa seperti itu. Cuma kalau nggak ada orang, ya, kemudian juga susah geser sana geser sini, ya sudah menghadap ke arah yang mudah baginya. Gitu. Kemudian kaidah berikutnya, jika tidak sanggup sholat sambil berbaring, maka boleh sholat sambil telentang dengan menghadapkan kedua kaki ke arah kiblat. Jadi misalnya ya kepala di sini, kakinya di sini. Nah, iya seperti itu. Dan lebih utama adalah dikasih bantalan di bagian kepala supaya kepala naik sedikit. Jadi gimana? Ya ada gambarannya kan? Nah begitu. Kemudian ada bantalan. Nah seperti itu. Nah itu ada bantalan sehingga naik sedikit kepalanya ke arah sedikit kiblat. Gitu. Nah seperti itu. Nah itu kalau misalnya nggak bisa miring ke sebelah kanan, maka dengan telentang. Ya. Ini yang lebih utama, mengangkat kepala sedikit untuk menghadap kiblat. Jika tidak bisa menghadapkan juga menghadapkan ke arah kiblat, ya karena kondisi nggak ada orang juga, maka tetap dia harus sholat meskipun menghadapnya nggak ke arah kiblat. Ya, ini menunjukkan tidak boleh ditinggalkan sholat. Kemudian kaidahnya, orang yang sakit wajib melaksanakan ruku dan sujud karena rukun. Ya, tetapi jika tidak sanggup ruku dan sujud, maka cukup membungkukkan badan. Ya. Dengan membungkukkan ketika ruku dan ketika sujud, di mana ya sujud lebih rendah daripada ruku. Ya. Kaidahnya juga, jika seorang masih sanggup ruku, maka berlakukan ruku. Ya. Misalnya seorang hanya bisa ruku tapi nggak bisa sujud, maka dia boleh ruku saja. Tapi untuk sujud dia hanya menundukkan kepala, nggak apa-apa. Kalau misalnya kondisinya badannya sakit yang membuat dia untuk ruku bisa, untuk sujud nggak bisa, maka ruku saja nggak apa-apa dia lakukan. Demikian pula jika hanya sanggup sujud, tidak sanggup ruku, maka boleh sujud saja. Adapun ruku, ya dia hanya menundukkan saja, nggak jadi masalah. Maksudnya kalau kita masih bisa melakukan sesuatu lebih sempurna, dahulukan. Kecuali kalau nggak bisa, itu kaidahnya. Kaidah berikutnya adalah jika tidak mampu berisyarat dengan kepala di waktu ruku dan sujud dengan menundukkan lebih rendah kepalanya, sujud lebih rendah lagi, maka seseorang boleh berisyarat dengan mata. Ya, sholat misalnya udah nggak bisa, udah telentang aja, ya, ngangkat kepala nggak kuat, lebih maju lagi juga nggak kuat, ya, maka boleh isyarat dengan mata. Bagaimana? Yaitu dengan memejamkan mata sedikit ketika ruku dan lebih kuat lagi ketika sujud. Jadi kalau ruku isyaratnya matanya agak merem sedikit, kalau sujud lebih merem lagi, gitu. Nah itu kaidahnya, ya. Dan adapun isyarat dengan tunjuk seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, kalau ruku dia isyarat dengan begini, kalau sujud lebih dalam lagi, ini tidak ada dalilnya. Yang ada isyarat dengan mata. Kalau mau ruku dia agak sedikit merem, ketika sujud dia lebih dipejamkan lagi, gitu. Itu aturannya. Kalau ternyata semua sudah nggak bisa, isyarat dengan kepala nggak bisa, ya, isyarat dengan mata juga nggak bisa, maka tetap seorang harus sholat meskipun dengan niatnya, meskipun dengan hatinya. Dia takbir hanya niat saja, karena mungkin mulutnya nggak bisa digerakkan, nggak bisa gerakan. Ya udah, dalam hatinya dia takbir, dalam hatinya dia baca Quran, dalam hatinya dia berzikir membaca bacaan sholat, gitu ya. Ketika ruku bagaimana? Niat ruku, niatkan ruku. Ketika sujud niatkan sujud,
dan seseorang akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Bisa seorang dapatkan pahala sempurna, ya, karena ada penghalang saja. Kata Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan dapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ketika seorang inginnya sempurna tapi apalah daya tangan tak sampai, maka itulah yang menjadikan pahala semakin besar seperti orang yang melakukannya. Nah, inilah kaidah dalam tata cara sholat orang yang sakit, ya. Mudah-mudahan ada gambaran, ya. Kesimpulannya, ya, kalau mau diperagakan, ya, kalau misalnya bisa sholat sambil berdiri meskipun senderan dengan tiang atau dengan dinding atau dengan tongkat, kalau masih bisa. Kalau nggak bisa, ya sudah, sholat sambil duduk, ya, duduk sila. Kalau pas ruku, ya begini. Kalau sudah bisa sempurna, dia rubah sedikit supaya dia bisa secara sempurna, gitu. Kemudian ketika nggak bisa sambil duduk, maka dia berbaring posisi miring, gini maksudnya, ya. Nah, gitu. Kalau misalnya nggak bisa miring, ya, boleh juga pakai sebelah kirinya, jadi kepala di sini. Kemudian kalau nggak bisa juga dengan pelentang tadi, ya, dengan kepala diangkat sedikit, gitu. Kemudian kalau bisa menggerakkan kepalanya, dia kalau ruku maju sedikit, dan kalau sujud lebih maju lagi, lebih rendah lagi. Kalau ternyata semua udah nggak bisa, kalau masih bisa digerakkan matanya, maka dengan matanya. Ruku dipejamkan sedikit, sujud lebih dipejamkan dengan kuat. Dan kalau sudah nggak bisa digerakkan sama sekali seperti orang yang lumpuh, maka sholat dengan hatinya saja, ya. Takbir dalam hati, maksudnya dengan hatinya, nggak bisa ngomong, nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar, ya, kan? Baca dengan hatinya, kemudian juga ruku dengan hatinya, dan seorang akan dapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Nah, itulah gambaran sholat orang yang sakit. Baik, ini mungkin yang bisa kita pelajari. Silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi kamu juga menjelaskan. Kalian ada mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Saya ingin tanya mengenai sholat orang sakit sambil tidur itu posisi tangan gimana? Posisi Tangannya. ya, kalau misalnya bisa sedekap. Kalau nggak bisa, ya udah telentang. Nah, maksudnya tangannya lurus. Kalau bisa sedekap. Atau misalnya ada yang bantuin sedekap, gitu. Cuma kalau nggak bisa, ya sudah, gitu. Maksudnya kalau kita masih bisa lakukan itu, maka kita lakukan. Kecuali kalau sudah nggak bisa, maka nggak apa-apa, tangannya lurus, gitu. Nah, itu kaidahnya. Ya, terima kasih. Ya. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Ya, sama-sama, Pak. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, yang lagi. Ya, silakan, Pak. Niatnya itu di dalam hati sambil dibaca, apa hanya niat aja baca gitu? Ya. Kalau seorang tadi karena sudah nggak bisa membaca takbir, udah nggak bisa bacaan surah Al-Fatihah, sudah nggak bisa, pokoknya nggak bisa gerakin lisan, bibir nggak bisa, ya sudah dengan hati udah tetap dia niatkan. Maksudnya inginnya takbir, inginnya baca Al-Fatihah, inginnya ruku, itu sudah dianggap. Jadi nggak baca sama sekali pun nggak apa-apa, karena emang mampunya segitu, mau gimana lagi, gitu. Tetap sambil dibaca habis gitu kan? Iya, dalam hatinya aja, dalam hatinya diniatkan dibaca, cuma kan mulut udah nggak bisa digerakin, gitu. Kalau misalnya ada yang sampai seperti itu, kalau masih bisa dibaca, dia baca dari mulai takbir, kemudian baca Al-Fatihah, dibaca. Cuma kalau udah nggak bisa, ya udah diniatkan aja dalam hati.
gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Sudah selesai. Dan ada lagi mau belajar waktu Ya. suruh jam 5:36. Silakan. Silakan Pak. Ya.